Halo semuanya. Hai guys. Halo guys. General reading. Ini pembacaan general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa ya, terbolak-balik. Oke. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, begitu ya. Oke, langsung saja. Kali ini temanya tentang kondisi dia. Kondisi dia. Dia bisa siapa saja. Dia, bisa mereka, ya kan? Kondisi dia, terus yang diceritakan dia saat tidak komunikasi dengan kamu. Wah, kita lihat ya keadaannya dan yang dikatakannya ketika tidak komunikasi dengan kamu. Oke. Tara. Wah. Ketika tidak komunikasi atau saat tidak bicara denganmu, sebenarnya keadaan dia itu dia ngerasa kepo sama kamu. Dia ada rasa penasaran begitu. Kalau nggak bicara sama kamu ngapain ya? Kalau kita nggak komunikasi, kamu lagi apa? Sama siapa? Jadi dia ada rasa penasaran. Dia ada rasa kepo ketika tidak bicara dengan kamu. Ya mungkin dia kunjungi profilmu, dia stalking, dia nyari tahu kamu saat nggak bicara denganmu, ya. Itu sih. Terus dia cerita ke orang-orang, dia katakan sama yang lain ya. Dia ceritain kamu lebih tertutup gitu sekarang. Kamu lebih sulit dijangkau saat ini. Kamu batasi diri atau kamu orangnya lebih tertutup, lebih privacy ya. Kamu sepertinya menjaga urusan pribadi. Kamu tidak expose, tidak umbar-umbar. Makanya dia kepo. Dia penasaran sih. Kamu lagi apa? Lagi sama siapa? Atau kamu tuh gimana sekarang ya? Dia penasaran. Oke, terus keadaan dia saat tidak bicara denganmu. Dia ada masalah ya, sepertinya. Dia kayak problematik ya. Dia banyak problem. Dia banyak persoalan. Mungkin ada persoalan di kerjaan, keuangan, atau di keluarganya. Atau dia ada masalah sama orang lain. Yaitu kondisi dia. Kondisi dia tidak baik-baik aja ya. Dia tidak baik-baik saja saat tidak komunikasi dengan kamu. Gitu. Terus dia katakan ya, kayaknya kita mirror deh. Kayaknya kita cerminan. Aku ngerasa kita merasakan hal-hal yang sama. Kayaknya kamu juga ada masalah. Sepertinya kamu juga ada masalah gitu. Kamu lebih tertutup gitu. Kayak saya takut ganggu kamu. Saya takut hubungi kamu. Itu sih. Berat ya. Berat sekali. Oke. Terus aku rasa dia lumayan overthinking ya.
atau ya bukan lumayan lagi sih, udah over. Dia mikirin kamu banget nih. Soalnya nih ada energi dia kuat sama kamu. Dia sangat memikirkanmu gitu. Pagi, siang, sore, malam, ada aja pikiran tentang kamu. Karena ya kalau nggak bicara, nggak komunikasi, nggak ada kejelasan ya. Jadi dia banyak berprasangka inilah, prasangka itulah sama kamu. Dia mikirin kamu yang aneh-aneh. Dia mikirin kayak, udahlah, kamu pasti bahagia di sana. Sudahlah, kamu pasti baik-baik aja di sana. Kamu pasti sama orang lain. Ya gitu. Mikir-mikir gak jelas ya. Kita lihat dulu ya. Oke. Dia seperti merenungkan banyak hal. Dia ini kunjungi profilmu aja, dia merenung. Ketika stalking kamu, nyari tahu kamu, kunjungi kontakmu, kunjungi profilmu, itu aja sambil merenung. Kayak apa ya? Misalnya buka profilmu ya. Ini profilmu kok begini, profilmu kok begitu. Kok kamu tertutup gitu. Atau misalnya kamu nggak aktif ya. Misalnya kamu pasif. Kok kamu pasif? Kok kamu beginilah, begitulah. Kok kamu diam juga? Kok kamu tidak hubungi saya? Kok tidak ada notifikasi dari kamu? Kenapa tidak ada pemberitahuan dari dirimu? Bla bla bla. Ya itu. Ya seperti itulah. Ada juga tanda tanya dalam pikirannya. Kamu itu sebenarnya marah sama saya atau gimana? Kamu masih kecewa sama saya atau gimana gitu? Dia banyak berpikir gitu ya, banyak merenung. Ada juga ini mempelajari dirimu ya, mempelajari gitu. Misalnya kunjungi profilmu atau lihat fotomu. Sepertinya fotomu ini ya, kelihatan kamu tuh orang yang baik, kamu orang yang menarik, bla bla bla. Ya merenunglah tentang plus-plusnya kamu, minusnya kamu juga gitu. Ada sih menimbang-nimbang plus minus dirimu atau baik buruknya kamu. Kira-kira kamu pantas diperjuangkan atau gimana ya? Kamu pantas didekati atau apa? Ya dia mikirin itulah ya. Oke, terus ini memang ada seseorang kondisinya berbeban berat ya. Berat hidupnya. Ada yang susah kehidupannya. Susah keuangan, susah kerjaan. Susah hidup ini. Hidup ini tidaklah mudah. Ya itulah kondisinya ya. Itu sih. Tapi ada juga kondisinya kayak berat ya, memperjuangkan kamu. Boro-boro berjuang, hubungi kamu aja berat loh. Nyari kamu saja berat rasanya. Apa hubungannya berat ya. Jadi ya itu. Iya sih, ada merasa ini hubungan beresiko ya. Itu kan ada resiko. Ada merasa hubungan ini penuh resiko, bertarung dengan ego, atau menghadapi banyak resiko. Itu tidak mudah ya. Ini pengen banget loh ketemu sama kamu. Ada yang pengen bertemu kamu ya. Entah siapa ini. Ingat ya, dia bisa siapa saja. Dia bisa mereka. Bisa teman, keluarga, bisa dia, doi, bisa Suneo, Dora. Siapa aja lah ya, yang di link, yang koneksi sama kamu, Kak ya. Oke, ada yang kangen ini ya. Ada yang rindu, makanya pengen bertemu. Kapan ya ketemu kamu lagi? Kapan ya? Kapan? Kapan gitu. Ya kapan bisa ketemu ya? Atau nggak bisa lagi gitu. Overthinking lah
dianya. Stres sendiri sih. Oke. Lihat lagi ya. Ada yang menceritakan kamu fokusnya ke hal-hal spiritual sekarang, ya. Ada sih cerita gitu. Ada mengatakan tentang dirimu. Kamu seperti mode hermit ya. Kamu seperti mode tertutup. Kamu mendalami dirimu. Kamu mendalami hidupmu. Kamu mendalami spiritualmu. Jadi dia cerita itu ke orang-orang. Itu sih. Jadi ada menceritakan kamu ini semakin spiritual, kamu semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin bersahaja, dan sulit dijangkau ya, gitu. Kamu sulit ditaklukkan, kamu susah didekati gitu. Ya dia ngerasa itu membingungkan lah gitu. Karena dia nggak paham spiritual mungkin, atau dia belum paham spiritualmu gitu. Jadi ada bercerita gitu. Kamu semakin spiritual, semakin bijaksana, semakin susah dijangkau juga. Kamu susah didekati. Nggak sembarang orang dekat sama kamu, ya. Oke. Aku ngelihat ini ada ya, kondisi dia tuh jadi kurang semangat karena nggak komunikasi sama kamu. Ini ada yang hari-harinya tidak cerah ya. Ada hari-harinya harusnya cerah, jadi tidak cerah ya. Jadi ada merasa ya nggak cerah aja, soalnya kita nggak bicara. Ada merasa kurang semangat, ngerasa hidup berjalan lambat ya, karena kita sudah nggak dekat, kita udah nggak interaksi, nggak komunikasi gitu. Itu sih. Oke. Terus ada menceritakanmu ya, ada menceritakan dirimu, kamu tuh berhati-hati gitu ngadepin orang. Ada menceritakan kamu hati-hati menerima orang di hidupmu. Kamu hati-hati sekarang berteman sama orang. Kamu hati-hati sekarang merespon orang. Makanya dia jadi segan sama kamu gitu. Ya, kamu seperti banyak berubah. Kamu banyak berubah ini. Kamu pernah friendly, kamu pernah ramah, kamu pernah ramah lah sama mereka. Tapi sekarang kamu bersikap biasa aja. Kamu sekarang bersikap secukupnya. Kamu sekarang bersikap sewajarnya. Kamu respon orang secukupnya gitu. Jadi ada menilai, ada menceritakan kamu sudah berubah. Itu. Oke? Dan ada kondisi seseorang ya, dia ngerasa berantakan perasaannya, berantakan emosionalnya, karena nggak bicara sama kamu ya, nggak komunikasi denganmu. Kayak apa ya? Jadi sensitif aja, jadi baperan nggak jelas, emosional nggak jelas gitu. Soalnya kita nggak interaksi ya. Oke. Ada beberapa orang
termasuk keluarga ya, atau sepertinya ada keluarga ini memperhatikan banget spiritualitasmu ya. Jadi adalah orang-orang terdekat, termasuk keluargamu, ini diam-diam lihat perjalanan spiritualmu, diam-diam lihat spiritualitasmu gitu. Misalnya kamu jadi menyendiri, kamu jadi asik sendiri, fokus ke diri sendiri, kamu banyak membatasi diri. Contohnya kamu sendiri, menyendiri gitu nyari pencerahan, kamu menyendiri nonton tarot, atau kamu menyendiri nyari pencerahan di tarot. Nah itu misalnya ada sih, kerasa aja kamu tuh spiritualnya gitu, spiritualmu menyendiri nyari pencerahan kayak gitulah ya. Oke. Tapi walaupun ada menganggap kamu aneh ya, ada ceritain gitu, kamu rada-rada aneh dengan spiritualmu ya. Tapi ada menceritakan meskipun gitu, meskipun kamu kayak aneh, meskipun kamu menyendiri nyari pencerahan, tapi kamu tetap baik orangnya gitu. Ada sih cerita gitu. Kamu tuh spiritual banget, kesannya aneh banget, tapi kamu tetap baik banget. Kamu tetap berhati nurani, tetap penyayang, penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya kamu tetap baik gitu sih, diceritain mereka ya. Oke. Aku ngerasa ini ada seseorang atau beberapa orang membangun hubungan sama yang lain, tapi kayak nggak bahagia ya. Aku rasa gitu. Entah itu orang masa lalu, teman, pernah ada urusan, atau orang-orang kamu kenal. Ada ini membangun hubungan dengan yang lain, tapi tidak bahagia. Ada begitu, ya. Ini kelihatan berbeban berat, aku rasanya. Jadi ya kerasa mungkin kehidupan dia juga berjalan lambat. Ada yang kehidupannya lambat atau gitu-gitu aja hidupnya. Itu. Oke? Ada yang ngomongin kamu, juga ada orang lain. Ada sih membicarakanmu. Sepertinya kamu ada yang lain. Sepertinya kamu udah ada yang baru, ada teman baru. Mungkin kamu dapat penggantiku. Apa ya? Ya begitu. Ada nih, entah seseorang, entah teman, ada yang ngerasa, kamu udah ada yang baru. Kamu bisa dapat teman baru gitu. Pasti ada dong mau sama kamu, ya. Oke. Terus ada keadaan seseorang yang mirroring cerminanmu. Ini mau ikuti jejak spiritualmu. Ada mau ikuti spiritualitasmu, kayak jadi lebih tertutup, menyelami diri sendiri, mendengar intuisi, nyari pencerahan, dekatkan diri ke Tuhan. Ada ya, seperti itu, meniru kamu ya. Oke. Aku lihat ini ada mau mendekat lagi ya. Ada sepertinya berencana mau membangun hubungan lagi sama kamu, mau komunikasi lagi, atau ya membangun pembicaraan lagi dengan kamu suatu saat ya. Ada seperti itu.
Kadang ngerasa beruntung kenal kamu, atau ya kamu tuh orangnya bisa diandalkan, kamu orang yang bisa diharapkan, atau ada kebahagiaan, ada keuntungan sama kamu, jadi mau ngejar kamu, ya itu. Oke. Jumping card, ada yang loncat. Oh, ini ada ya, orang-orang yang menerima karma, tabur tuai. Ini sepertinya orang-orang yang pernah jahat ya, orang-orang yang pernah toksik, pernah jahat sama kamu. Orangnya menerima karma, orangnya menerima tabur tuai, jadi hidupnya menderita, tidak bahagia gitu. Oke. Kemudian ada yang sudah tercandu-candu sama kamu ya. Jadi siapapun ini pasti ada yang akan kembali ya. Siapapun ini pasti ada yang akan datang lagi, karena udah kecanduan, ketergantungan sama kamu. Ada yang sudah terobsesi, ada yang sudah cinta mati, jadi mau kembali. Ya terserahmu sih, mau nggak gitu ya. Kalau dirasa toksik nggak usah. Oke. Ini ada tertarik padamu, tapi orangnya lambat, sangat lambat. Ada yang terlalu slow, santai, ya, ada gitu. Ya orangnya nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya ada orang yang belum sesuai harapan, masih gitu-gitu aja. Ada orang yang susah berubah, ada yang toksik gitu aja. Ya ngapain ya? Ngapain sama dia? Oke. Oke. Ini ada beberapa ya, mau kontak sama kamu ya. Maksudnya entah nyari kontak kamu, entah nyari alamatmu, ada sih mau interaksi lagi ya. Ngerasa masih ada perlu dibicarakan, masih ada perlu dibahas-bahas dengan kamu. Ada juga ya demi silaturahmi gitu ya, jadi mau kontak kamu. Ada juga ngerasa asik, seru ngobrol sama kamu. Ya ada ngerasa gitu. Itu sih. Beberapa ini menyukai tanpa syarat ya. Ada jatuh cinta padamu, mencintaimu tanpa syarat. Jadi kayak ya udah, kita ribet kan, kita susah bersama. Tapi apa salahnya bicara? Apa salahnya komunikasi, silaturahmi gitu. Ada orang seperti itu ya. Ya ribet juga sih. Oke. Ya udahlah. Ini ada huruf O, ada E, B, R, N, M, ada Z, P, H, S, U, T, D, I, C, J, L, A. Wah, kalau di kartu ya, di kartu ada Virgo, ada Taurus ya, Capricorn, Libra. Terus ini ada Pisces, Cancer, Aquarius, Leo, Sagittarius, Taurus, Aries, Libra. Ada Juli, Juni, Januari, September, Agustus, Februari, April, November. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya maafin ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like,
Jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.